Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Dian Widya. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi dua atau lebih variabel dengan subbahasan limit dan kekontinuan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mampu menentukan limit dan kekontinuan fungsi dua variabel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi dua variabel. Mari kita review terlebih dahulu materi tentang kekontinuan untuk fungsi satu variabel. Fungsi f dikatakan kontinu pada c jika limit fx ketika x mendekati c sama dengan fc. Dengan kata lain, f terdefinisi pada c, limit fx ketika x mendekati c ada nilainya, dan nilai fungsi di titik c sama dengan nilai limit di titik tersebut. Untuk fungsi dua variabel, fx, y dikatakan kontinu pada titik a, b jika limit fx, y ketika x, y mendekati a, b sama dengan f a, b. Dengan kata lain, f terdefinisi pada titik a, b, f mempunyai limit pada titik a, b, dan nilai fungsi pada titik a, b sama dengan nilai limit pada titik tersebut. Secara intuitif, pada grafik fungsi f yang kontinu pada suatu titik, tidak terdapat lompatan, fluktuasi liar, atau perilaku tak terbatas pada titik tersebut. Untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi polinomial, kontinu di setiap titik. Karena limit dari fungsi polinomial di suatu titik dicari dengan cara tinggal kita lakukan substitusi titik tersebut ke fungsinya, sehingga nilai fungsinya akan sama dengan nilai limitnya. Untuk fungsi rasional, kontinu di mana-mana kecuali di titik yang membuat penyebutnya bernilai 0. Jika kita mempunyai dua buah fungsi yang kontinu, kemudian kita lakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, akan menghasilkan fungsi yang juga kontinu. Khusus untuk operasi pembagian, akan berlaku jika penyebutnya tidak bernilai 0. Untuk komposisi dari fungsi-fungsi, kekontinuannya dijelaskan dalam teorema berikut. Jika fungsi dua variabel, g, kontinu pada a, b, dan fungsi satu variabel, f, kontinu pada g, a, b, maka fungsi komposisi ini yang didefinisikan sebagai berikut juga kontinu pada titik tersebut. Kita coba lihat contohnya. Tentukan titik-titik x, y yang membuat fungsi berikut ini kontinu. Untuk fungsi yang pertama, hx, y ini merupakan fungsi rasional, sehingga fungsi ini kontinu di setiap titik di mana penyebutnya tidak bernilai 0. Penyebutnya ini, y min 4x kuadrat akan bernilai 0 di titik-titik sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Jadi, fungsi h ini akan kontinu di semua titik kecuali titik yang berada di parabola y sama dengan 4x kuadrat. Contoh berikutnya, fungsi hx, y ini merupakan komposisi dari dua fungsi, yaitu fungsi polinomial x pangkat 3 min 4xy plus y kuadrat dan fungsi cos t. Fungsi polinomial itu kontinu di setiap titik, dan fungsi cos t juga kontinu di setiap bilangan real t. Jadi, berdasarkan teorema B tadi, fungsi komposisi ini kontinu di semua titik x, y. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekontinuan pada suatu himpunan. Fx, y kontinu pada himpunan S jika F kontinu pada setiap titik di himpunan S. Nah, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan himpunan di bidang dan juga di ruang dimensi yang lebih tinggi. Ini akan kita pelajari satu persatu. Lingkungan berjari-jari delta dari suatu titik P adalah himpunan semua titik Q yang memenuhi
jarak antara Q dan P lebih kecil dari delta. Di ruang 2, lingkungan yang dimaksud di sini adalah titik-titik yang berada di dalam lingkaran berjari-jari delta dengan pusat lingkarannya di titik P. Sedangkan di ruang 3, titik Q yang di sini adalah titik-titik yang berada di dalam bola dengan jari-jari delta dan titik pusat bolanya di titik P. Titik P disebut titik dalam di himpunan S jika terdapat lingkungan dari P yang terkandung di dalam S. Himpunan dari semua titik dalam di S nantinya disebut sebagai interior dari S. Titik P disebut titik batas di himpunan S jika setiap lingkungan dari P mengandung titik di dalam S dan juga titik di luar S. Nah, himpunan dari semua titik batas di S ini nanti disebut sebagai batas dari S. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah himpunan S, kemudian titik A ini merupakan titik dalam di S karena terdapat lingkungan dari A yang berada di dalam himpunan S ini. Sedangkan titik B ini bukan merupakan titik dalam. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan lingkungan dari B yang berada di himpunan S. Jadi pasti lingkungan dari B ini memuat titik yang ada di dalam S dan juga titik yang berada di luar S. Sehingga titik B ini merupakan titik batas. Himpunan S disebut himpunan buka jika semua titik di S merupakan titik dalam. Himpunan S disebut himpunan tutup jika S mengandung semua titik batasnya. Jika S berupa interval, maka sering dikenal sebagai interval buka dan interval tutup, seperti yang sudah dipelajari di fungsi satu variabel. Himpunan S disebut himpunan terbatas jika terdapat suatu bilangan positif R, sedemikian sehingga semua titik di S berada di dalam lingkaran berjari-jari R dengan titik pusatnya di titik asal. Sekarang kita coba lihat kekontinuan pada himpunan buka dan himpunan tutup. F kontinu pada himpunan buka S jika F kontinu pada setiap titik di S. Jika S mengandung beberapa atau semua titik batasnya, maka F kontinu pada S jika F kontinu pada setiap titik di S, baik itu titik dalam maupun titik batasnya. Nah, kekontinuan pada titik batas itu dideskripsikan tersendiri, sama halnya seperti di fungsi satu variabel. Di fungsi satu variabel, himpunannya berupa interval. Jadi, fungsi f kontinu pada interval tutup A, B, jika f kontinu pada interval buka A, B, kontinu kanan pada A dan kontinu kiri pada B. A dan B di sini merupakan titik batas di himpunan ini atau titik ujung dari interval. Nah, kontinu kanan dan kontinu kiri artinya nilai fungsinya hanya dibandingkan dengan limit kanannya saja atau dengan limit kirinya saja. Jadi, khusus untuk di titik ujung interval atau di titik batas himpunannya, kekontinuannya didefinisikan tersendiri. Di fungsi dua variabel, f kontinu pada titik batas P di S, artinya ketika titik Q mendekati titik P melalui titik-titik di S, nilai dari Fq harus mendekati nilai Fp. Kita coba lihat contohnya. Diberikan fungsi fx, y seperti ini. Jika x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, nilai fungsinya 0. Selain itu, nilai fungsinya 4. Grafik dari fungsi tersebut adalah yang berwarna biru ini. Jadi, untuk titik-titik yang berada di dalam dan pada lingkaran nilai fungsinya 0, sedangkan titik yang lainnya nilai fungsinya 4. Terlihat bahwa grafiknya terpisah menjadi dua bagian. Jadi kita bisa simpulkan kalau S adalah seluruh
bidang X, Y, maka fungsi ini tidak kontinu. Tidak kontinunya terlihat di sini terjadi lompatan. Atau kalau kita mau lihat contoh titik yang membuat fungsinya tidak kontinu, misalnya titik yang ada di lingkaran ini, yaitu salah satunya titik 0,1. Kalau kita dekati 0,1 dari arah dalam lingkaran, nilai fungsinya 0, sedangkan kalau kita dekati dari arah luar lingkaran, nilai fungsinya 4. Tidak mendekati satu nilai yang sama, sehingga pada titik-titik di lingkaran ini, fungsinya tidak kontinu. Jadi, fungsi f tidak kontinu pada seluruh bidang. Tetapi, jika S adalah himpunan titik-titik di mana X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, yaitu himpunan ini, maka F akan kontinu di sana. Kenapa? Karena F ini kontinu di semua titik yang ada di S, baik itu titik dalam maupun titik batasnya. Yang menjadi titik dalam adalah titik di mana X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil dari 1, yang berada di dalam lingkaran. Nilai fungsinya 0. Sedangkan yang menjadi titik batasnya adalah titik di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Titik pada lingkaran. Nilai fungsinya juga sama dengan 0. Untuk menentukan kekontinuan pada titik batas, kita perlu memperhatikan titik-titik yang mendekati titik batasnya dari arah dalam lingkaran. Apakah nilai fungsinya mendekati nilai fungsi di titik batas ini atau tidak? Di soal ini, baik titik dalam maupun titik pada lingkaran, nilai fungsinya sama, yaitu 0. Sehingga menyimpulkan bahwa fungsinya kontinu pada titik batasnya. Berikut ini ada teorema yang menggunakan sifat kekontinuan pada himpunan buka. Jika turunan parsial campuran fxy dan fyx kontinu pada himpunan buka S, maka nilai fxy akan sama dengan nilai fyx pada setiap titik di S. Definisi kekontinuan yang sudah kita bahas tadi dapat diperluas untuk fungsi 3 atau lebih variabel. Untuk latihan soalnya, bisa coba kerjakan nomor soal ini yang ada di akhir subbab 12.3 di buku Kalkulus edisi ke-9 karangan Farberg, Purcell, dan Rigdon. Semoga apa yang tadi disampaikan mudah dimengerti ya. Selamat belajar, sampai ketemu di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.